Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Anggia Jelita, semester 3. Saya akan membahas tentang perilaku organisasi, konflik, dan negosiasi. Pengertian konflik. Pengertian konflik ada beberapa bagian. Yang pertama, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan membuatnya tidak berdaya. Yang kedua, konflik sebagai suatu perselisihan atau perjuangan yang timbul bila keseimbangan suatu perasaan, pikiran, hasrat, dan perilaku seseorang terancam. Adapun pengertian konflik menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Iblos et al., yaitu hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain. Yang kedua, menurut Mineri, konflik organisasi merupakan interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain berhubungan dan saling tergantung, namun terpisah oleh beberapa tujuan. Selanjutnya, jenis-jenis konflik. Jenis konflik terbagi beberapa bagian. Yang pertama, konflik antar atau dalam peran sosial. Yang kedua, konflik antar kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, konflik terorganisasi. Yang keempat, konflik antar satuan nasional. Yang kelima, konflik antar agama. Yang ketujuh, konflik antar politik. Selanjutnya, faktor-faktor konflik. Faktor konflik ada tiga bagian. Yang pertama, perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok. Selanjutnya, pengertian negosiasi. Negosiasi adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Dalam buku Teach Yourself Negotiating karangan Phil Begley dijelaskan tentang definisi negosiasi, yaitu suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Selanjutnya, proses negosiasi. Persiapan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan perundingan. 1. Dasar dari konflik yang terjadi. 2. Siapa saja yang terlibat dari konflik tersebut. 3. Bagaimana persepsi mereka mengenai konflik tersebut. B. Penentuan aturan dasar. C. Penjelasan dan pembenaran. D. Tawar-menawar dan pemecahan masalah. E. Penutup dan pelaksana. Strategi negosiasi. Strategi negosiasi terbagi dua bagian. Yang A. Negosiasi distributif. Negosiasi distributif adalah perundingan yang berusaha untuk membagi sejumlah tetap sumber daya. B. Negosiasi integratif. Negosiasi yang mengusahakan satu penyelesaian atau lebih yang dapat menciptakan suatu pemecahan saling menguntungkan. Sekian dari tugas saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.